Yang paling parahnya, giginya panjang dan tajam seperti taring binatang buas. Kisah cerita kali ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang menerima sebuah boneka dari seseorang. Vira, bangun. Ini kan hari ulang tahunmu. Seseorang kirim hadiah buatmu. Hah? Masa? Mana? Vira dengan cepat melompat dari ranjangnya dan mencari hadiahnya. Wah, bagusnya. Vira melihat kotak kado yang ditunjukkan padanya. Dengan cepat, dia merobek bungkusnya dan membuka kotaknya. Tapi, Vira merasa ketakutan setelah melihat apa isi dari kado itu. Di dalamnya ada sebuah boneka yang sangat jelek dan seram. Kepalanya botak, kulitnya kasar dan jelek. Yang paling parahnya, giginya panjang dan tajam seperti taring binatang buas. Vira berteriak dan melempar boneka itu ke ujung ruangan. Vira, kenapa kamu lempar? Seseorang sudah susah kasih kamu hadiah boneka itu. Kamu harus hargai dong. Tapi kan jelek, Ma. Serem lagi. Udah, kamu simpen yang benar bonekanya. Jangan gak menghargai pemberian orang. Mau gak mau, Vira menuruti ibunya. Walaupun dengan berat hati. Vira yang cukup kreatif menyimpan bonekanya di lemari bawah tangga. Di lemari tempat sepatu-sepatu disimpan. Vira taruh sini aja, biar ketutupan sama sepatu-sepatunya. Jadi gak kelihatan. Yang penting simpen kan, kata Mama. Setelah itu, Vira seakan melupakan boneka yang disembunyikannya itu. Sampai pada suatu malam, Vira terbangun dari tidurnya dan mendengar suara seperti suara orang mencari barang. Setelah cukup lama, suaranya berhenti. Dan Vira mendengar suara seperti orang menutup pintu. Lalu Vira mendengar suara langkah kaki yang ringan. Bukan seperti manusia, lebih ke arah seperti binatang kecil. Sambil mendengarkan, rasa takut Vira memuncak. Badannya gemetaran dan tidak bisa bergerak. Yang lebih parahnya, Vira mendengar suara bisikan dari tangga. Kamar Vira adalah kamar pertama setelah tangga. Terlebih karena takut gelap, Vira selalu membuka pintu kamarnya dan menyalakan lampu koridor di depan kamarnya. Jadi, Vira bisa mendengar jelas suara bisikan yang berkata, Vira, aku akan menjemput Viraku. Tepat ketika bisikan itu selesai, Vira mendengar langkah kaki yang menjauh dengan cepat, seakan makhluk itu kabur dan bersembunyi kembali. Sepanjang malam, Vira hanya bisa bersembunyi di dalam selimutnya, sampai ibunya membangunkannya di pagi hari. Vira mencoba untuk menceritakannya kepada ibunya, tetapi ibunya hanya menganggapnya sebuah mimpi buruk. Gak mungkin cuma mimpi. Ini pasti ada hubungannya sama boneka seram itu, pikir Vira. Vira memohon kepada orang tuanya agar dia bisa membuang boneka seram itu. Tetapi orang tuanya bersikeras bahwa itu adalah hadiah dan Vira harus menghargainya. Vira tidak bisa apa-apa. Sebelum tidur, Vira bahkan sempat mengecek lemari sepatu di bawah tangga. Tapi boneka itu tetap di situ, tidak bergerak sama sekali. Apa beneran cuma mimpi ya? Malamnya, Vira kembali terbangun oleh suara bisikan yang kali ini lebih keras dari sebelumnya. Vira, aku akan menjemput Viraku di bulan baru. Vira. Vira hanya bisa menangis semalaman saking takutnya. Besoknya, Vira menceritakan pengalaman ke teman-temannya, berharap teman-temannya bisa membantunya. Tapi yang ada Vira malah diejek dan ditertawakan.
Yang membuat Vira khawatir adalah ketika dia bertanya kepada gurunya. Bu, bulan baru itu apa ya? Kenapa Vira? Lagi belajar tentang bulan di rumah? Oh enggak Bu, cuman kemarin dengar, jadi pengen tahu. Nggak apa-apa, bagus kalau semangat belajar. Jadi bulan baru itu adalah fase bulan. Pas kita lihat di langit nggak ada bulan itu namanya bulan baru. Kalau bulannya bulat penuh namanya bulan purnama. Oh, kapan Bu bulan baru? Malam ini? Nggak sabar ya mau lihat. Canda gurunya. Vira terdiam syok mengingat bisikan yang didengarnya kemarin. Malamnya, Vira memutuskan untuk menutup pintu kamarnya. Loh, anak mama udah gak takut gelap lagi. Biasa dibuka pintunya. Masih takut mah. Boleh nggak malam ini nyalain lampu kamar aja? Gak boleh, nanti kamu gak bisa tidur kalau terang begini. Ya udah deh, nanti tutupin pintunya ya Ma pas keluar. Vira membuka kordennya sedikit agar cahaya dari luar bisa sedikit menerangi kamarnya. Gak lama Vira pun tertidur. Lalu suara itu kembali membangunkan Vira. Kali ini persis di balik pintu kamarnya. Vira, aku di sini. Di kegelapan, Vira yang sudah lumpuh dengan rasa takutnya yang luar biasa melihat perlahan pintunya terbuka. Besok paginya, orang tua Vira menemukan jasadnya di bawah tangga. Mereka mengira Vira jatuh dan terpeleset di tangga, sehingga lehernya patah dan meninggal. Boneka seram itu ditemukan persis di samping Vira, dan akhirnya dikuburkan bersamanya. Dia sayang banget sama boneka itu. Sekarang mereka bisa bersama selamanya. Ibunya berkata kepada kerabatnya.